Oke, untuk langkah yang pertama langsung saja kita mencabut kabel power supply. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan mencabut kabel VGA, dan di sini kita harus memutarnya terlebih dahulu karena jika tidak diputar, apabila langsung dicabut ini akan mengakibatkan kabel VGA-nya menjadi putus. Selanjutnya lalu kita cabut kabel-kabel UTP ini, dan setelah itu kita bongkar-bongkar ini casingnya terlebih dahulu. Dan setelah casing sudah dibongkar semuanya, langsung saja langkah selanjutnya kita membongkar SSD dan kita cabut-cabut kabel SSD. Setelah itu kita bongkar-bongkar kabel yang berada di bagian bawahnya ini. Kita cabut saja semuanya. Kita mencabutnya harus pelan-pelan ya, karena di sini kalau tidak pelan-pelan bisa mengakibatkan kabel-kabel tersebut akan putus. Dan setelah itu kita bongkar power supply-nya terlebih dahulu ya guys ya. Dan sudah dibongkar, langsung saja kita cabut kabel-kabel di bawahnya yang bersangkutan dengan power supply ini. Kita cabutnya perlahan-lahan saja. Dan di sini kita akan mencabut kipasnya ya guys. Kita harus sangat-sangat perlahan karena jika tidak perlahan ini akan mengakibatkan kipas-kipas menjadi patah ya. Lalu langkah yang selanjutnya kita cabut komponen yang berada di kanan motherboard ini ya guys ya. Sebelum itu kita membongkar-bongkar motherboardnya dulu. Nah, di sini ada yang membongkar motherboard, ada juga yang mencabut komponen yang berada di samping kanan motherboard ini ya guys. Dan di sini kita langsung saja membongkar baut-baut yang berada di bagian belakang casing ini. Tujuannya agar kita bisa mencabut motherboardnya. Setelah baut yang berada di motherboard semua ini dibongkar, lalu langsung saja kita angkat motherboardnya untuk kita bersihkan. Dan setelah itu kita bersihkan komponen-komponennya. Ini ada kipas juga, harus kita bersihkan dengan bersih ya. Dan tidak lupa bagian sisi kanannya kita bersihkan juga. Lalu setelah itu kita akan membongkar power supply. Nah, di sini kita membersihkan motherboard ya. Dan di sini juga ada yang membongkar power supply-nya. Dan ini langkah selanjutnya kita membongkar kipas yang berada di dalam power supply. Dan setelah itu kita akan membersihkan kipasnya ya, karena ini sangat kotor sekali. Dan tidak lupa komponen yang berada di power supply ini kita bersihkan juga supaya terlihat sangat bersih ya. Setelah kipas power supply sudah dibersihkan, lalu langkah selanjutnya kita memasukkan kabel-kabel yang berada di dalam power supply ini. Dan selanjutnya kita memasang baut-baut yang berada di bagian kipas ini ya. Tujuannya supaya kipas lebih kencang. Dan di sini ada juga yang membersihkan RAM-nya dengan penghapus ya supaya bersih. Lalu langkah selanjutnya kita pasang casing yang berada di power supply ini dan kita kencangkan baut-bautnya. Lalu kita pasang saja motherboardnya. Dan di sini kita memasang motherboardnya ini bukan sembarangan ya, karena di sini kita harus mengepaskan kepada lubang-lubang yang ada di bawah bagian motherboard ini.
tujuannya supaya motherboard bisa terpasang dengan rapih. Dan ini ada yang memasang RAM. Kita memasang RAM-nya harus dengan hati-hati dan sampai berbunyi krek. Langsung saja kita kencangkan baut-baut yang di bagian sisi-sisi motherboardnya ini. Tujuannya yaitu supaya motherboard terpasang lebih kencang dan tidak copot-copotan gitu ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya, kita akan memasang kipas di bagian atas prosesor ini ya. Kita harus memasangnya sangat perlahan, karena jika tidak perlahan akan mengakibatkan kaki yang berada di bagian kipas ini bisa patah semuanya ya. Setelah kipas sudah terpasang, kita pastikan memasukkan kabel-kabel yang berada di dalam power supply ini, lalu kita pasang saja power supply-nya ini. Kita harus memasukkan terlebih dahulu kabel-kabel yang berada di power supply, dan langkah yang selanjutnya kita kencangkan baut-baut yang ada di power supply ini, dan kita pasang kabel yang berada di SSD, lalu kita kencangkan SSD-nya dengan menggunakan obeng. Dan di sini kita langsung saja mengoreksi kabel-kabel yang belum terpasang. Jika ada yang belum terpasang, maka langsung saja kita pasang. Seperti kabel power supply ini belum ada yang terpasang tadi, jadi kita pasang ulang karena tadi ada kesalahan. Dan di sini ada kabel-kabel kecil yang terpenting ya, karena jika ini tidak dimasukkan bisa mengakibatkan komputernya tidak hidup. Lalu langsung saja kita masukkan kabel ini ke tempatnya. Sekianlah video dari saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.